Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Eh, Puji syukur kehadirat Allah, Rabb semesta alam, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di ngaji matematik ya, untuk tema yang terakhir di bulan Ramadan hari ini. Tema hari ini sengaja judulnya adalah Jejak Saintek Ulama Nusantara. Ya, karena ini yang paling dekat dengan kita dan karena mereka jugalah kita hari ini mengenal indahnya Islam, insyaallah. Ya, sebelum ke para tokoh ulama Nusantaranya, ini adalah yang akan disampaikan peta Nusantara itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara Nusantara, maka kita tidak hanya berbicara tentang NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi juga ada negara Singapura, ada juga Brunei Darussalam, ada juga Malaysia, ada juga Patani, ada juga Mindanao di Filipina. Nah, itu adalah wilayah Nusantara. Ya, kalau orang-orangnya ketika talab belajar ke Mekah atau ke Al-Azhar, maka orang-orang Nusantara ini disebutnya sama, berasal dari Jawi, disebutnya Bani Jawi, walaupun daerahnya berbeda-beda, pulaunya juga berbeda-beda. Ini adalah peta Nusantara, kemungkinan ini yang tertua yang ada ya, yang lengkap. Ini peta ini disusun oleh seorang ilmuwan dari Utsmaniyah. Nama ilmuwan tersebut adalah Haji Khalifah atau Khatib Salebi namanya. Kitab ini diambil dari kitab I Cihanuma. Nama kitabnya Kitab I Cihanuma. Nah, ini sudah open access hari ini ada di museum. Kemudian di tahun 1674 sampai 1745 ada seorang ilmuwan juga, ini dari Utsmaniyah juga. Kitab Cihanuma yang awalnya ditulis tangan oleh Khatib Salebi, kemudian dicetak oleh percetakan pertama yang dibangun di Utsmaniyah, yaitu tahun 1725 oleh Ibrahim Mutefferika. Jadi Ibrahim Mutefferika ini adalah direktur percetakan Utsmaniyah yang pertama, yang di pertemuan pertama sudah pernah disampaikan ketika membahas pasang surut saintex dalam peradaban Islam. Jadi Ibrahim Mutefferika ini seorang ilmuwan yang berjasa penting bagi peradaban Islam karena jasa beliau adalah yang membujuk Sultan pada saat itu untuk dapat membuka percetakan. Dan salah satu karya percetakannya ini adalah mencetak karya dari Khatib Celebi, yaitu Kitab I Cihanuma, sehingga kita bisa melihat peta Nusantara hari ini. Dan peta Nusantara itu ya dibuat jauh sebelum Belanda datang ya. Jadi kitabnya Utsmaniyah itu sudah mengenal Nusantara lebih dulu. Kemudian ini juga ini yang tersebar di internet, ini belum dikonfirmasi asalnya dari mana. Tapi kalau kita lihat dari judulnya, ini adalah peta gugusan Pulau Muslimin Melayu Raya. Ya, wilayahnya meliputi Nusantara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Jadi intinya adalah Nusantara ini tidak dibatasi oleh wilayah geografis negara, tetapi yang menyatukannya adalah ya Islam. Kemudian ada peta yang lain, yang ini sudah dikonfirmasi. Ini peta ini ditulis atau dibuat oleh seorang sultan dari Aceh. Tapi gambarnya tidak mencerminkan peta geografis ya. Ini lebih kepada peta sosial, politik, dan ekonomi dari Nusantara itu sendiri. Jadi tidak menggambarkan peta geografis, tetapi hanya menggambarkan peta sosiologis ya, ekonomis.
dan politik. Ini peta ini dibuat oleh Sultan Mansur bin Jauharul Alam Syah atau Sultan Mansur Syah dari Aceh. Ini dikirimkan kepada Khalifah Utsmaniyah di Istanbul pada tahun 1850. Ini yang sudah dilatinkan tulisannya. Ini referensinya, jadi ditulis oleh Sultan Mansur bin Jauharul Alam Syah atau Sultan Mansur Syah kepada Khalifah Ottoman Abdul Majid pada saat itu yang memimpin. Ini referensinya diambil dari bukunya Peacock dan Annabel Gallop tahun 2015 yang diterbitkan oleh British Academy. Ini bukunya, jadi diambil dari buku ini. Kemudian peninggalan Nusantara ini, para ulamanya, kalau kita melihat ada Borobudur, berarti peninggalan sebelum Islam. Ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, dan lain-lain, itu berarti pra-Islam atau sebelum Islam. Maka pada masa Islam pun ya, kita dapat melihat peninggalan dari ulama Nusantara ini melalui masjid-masjid yang dibangunnya. Ini Masjid Ampel yang dibangun oleh Sunan Ampel dan para muridnya tahun 1421 Masehi di Ampel Denta di Jawa Timur. Ini tahunnya. Kemudian arsiteknya ini merupakan perpaduan. Jadi para wali terdahulu itu mengakulturasi berbagai budaya. Ada Jawa kuno sebelum Hindu-Buddha, kemudian ada pengaruh dari Cina, kemudian juga ada unsur Arab Islam. Nah, ini beberapa filosofis arsitektur yang ada pada Masjid Ampel dan masjid-masjid Nusantara lainnya. Di sini ada 3 tingkatan di atapnya, yaitu maksudnya adalah memperkenalkan ajaran tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang paling atas itu ihsan. Kemudian ada penopang, ini juga ukuran penopangnya itu ada ukuran ketinggiannya sama 17 meter, ya artinya menunjukkan jumlah rakaat dalam sholatnya. Dan beberapa elemen-elemen lain yang menunjukkan tadi akulturasi arsitektur dari Jawa kuno sebelum Hindu dan Buddha, kemudian masuk unsur Hindu dan Buddha dan China, kemudian ada arsitektur Arab juga mempengaruhi Masjid Ampel. Kemudian ada masjid yang lain, ini juga masjid yang dibangun abad ke-15, yaitu Masjid Agung Demak di Jawa, ya. Didirikan oleh Raden Fatah dan para wali Songo. Jadi 9 sunan ini bekerja sama untuk membangun Masjid Agung Demak. Ini tahunnya 1401 Saka, jadi 1401 Saka, atau kalau dimasehikan itu adalah tahun 1479 Masehi. Ini beberapa bagian-bagian yang ada di dalam masjid, ya. Ini macam-macam, ya. Ini yang lebih mengetahui ya tentunya adalah para arsitektur nanti. Kemudian yang paling penting di sini adalah adanya Soko Guru atau Soko Tatal. Yang terkenal, salah satu Soko Gurunya dibangun oleh Sunan Kalijaga. Ini referensinya. Kemudian apabila mau menelusuri lebih jauh, ada bukunya juga yang sudah ditulis oleh para arsitek. Ini judul bukunya adalah Arsitektur Masjid Agung Demak. Kemudian masjid yang tertua lainnya adalah di Jawa Barat, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kalau ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati tahun 1480 Masehi. Kemudian arsitekturnya sama seperti pembangun Masjid Agung Demak, yaitu
Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini adalah seorang polimat ya di zaman itu. Jadi dia arsitektur dan nanti ada juga karya-karya yang lain. Dia seorang arsitek, kemudian dibantu juga oleh arsitek dari Majapahit. Ini referensinya, ini juga sudah ada bukunya. Apabila mau menelusuri lebih lanjut, bisa dibaca di Arsitektur Khas Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Yaitu 3 masjid yang ada di Pulau Jawa yang didirikan pada abad ke-15. Jadi masih generasi para wali songo ya, menyebarkan dakwah di Indonesia. Kemudian yang paling penting lainnya yang hari ini peninggalannya masih kita gunakan. Hari ini saya juga menggunakan batik ya. Ya, sengaja yang karena ingin memperkenalkan ini. Jadi batik Nusantara. Batik Nusantara itu sebelum para wali hadir ke Indonesia, karena para wali itu mayoritasnya adalah berasal dari luar Nusantara, kecuali Sunan Kalijaga ya asli Nusantara. Nah, para wali itu memberikan keleluasaan ya untuk bisa mengembangkan batik. Tentunya batik yang dimodifikasi sesuai dengan aturan di dalam Islam. Nah, kemudian tokoh batik dari para wali yang sangat terkenal tadi, seorang polimat di zamannya, yaitu adalah Sunan Kalijaga. Bahkan pakaiannya juga menggunakan pakaian batik surjan. Ini baju koko generasi awal ya. Kalau sekarang kita mengenal ada baju koko ya, baju koko ini yang perkenalkan pertama adalah Sunan Kali ya, Sunan Kalijaga. Beliau hidup 1450, wafat tahun 1513 Masehi. Ini adalah pakaian ciri khas beliau yang sering digambarkan di berbagai ilustrasi ya. Menggunakan belangkon, menggunakan batik surjan. Nah, ini adalah pakaian takwa di zaman itu. Kemudian kreasi dari Sunan Kalijaga yang lain adalah wayang kulit. Jadi wayang kulit adalah salah satu media dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga dan para wali yang lainnya. Tentunya setelah melakukan modifikasi dari wayang yang sudah ada sebelumnya. Jadi Sunan Kalijaga ini bukan menemukan wayang, karena wayang itu sudah ada menjadi budaya di Nusantara sebelum Islam. Tetapi Sunan Kalijaga dan para wali adalah melakukan modifikasi dari wayang yang sudah ada tersebut sehingga sesuai dengan aturan dan Islam. Termasuk juga cerita dan seterusnya. Jadi media yang sangat luar biasa menyebarkan Islam pada pribumi di Nusantara ya. Karena ya masyarakat itu sangat senang dengan hiburan, entertain. Jadi entertain di zaman dulu, Sunan Kali juga sudah mengawali untuk masuk dakwah di dalamnya. Ya kalau sekarang ya kita bisa samakan saja dengan animasi ya. Ada Nusarara, ada Rico, The Series, dan lain-lain. Itu di zaman modern. Kalau di zaman dulu adalah wayang. Kemudian batik yang lain yang dikembangkan oleh wali adalah batik Megamendung. Ini dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau hidup 1448, wafat 1568. Beliau ini adalah seorang penyebar agama di Jawa Barat dan juga seorang sultan. Sultan pertama Kesultanan Cirebon. Jadi pendiri Kesultanan Cirebon sekaligus rajanya adalah Sunan Gunjati. Dan beliau juga sangat konsen terhadap media dakwah. Salah satu media dakwah itu adalah batik. Kemudian salah satu muridnya yaitu Ki Ageng Trusmi, satu wilayah di daerah Cirebon menetapnya mengembangkan batik Trusmi ya, sampai sekarang menjadi sentra batik di Cirebon ya. Ini salah satu batik di Cirebon.
Kemudian ini motif-motif batik di Nusantara sangat banyak sekali, ada ribuan motif batik Nusantara dan sekarang sudah diakui oleh UNESCO ya sebagai warisan budaya dari Nusantara ya, tahun 2009. Kemudian ada yang penting lainnya adalah huruf pegon Nusantara. Ini disebutnya Arab Jawi. Jadi huruf pegon itu adalah huruf mirip dengan huruf Arab, tetapi bahasanya adalah bahasa Nusantara. Jadi bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Melayu, tetapi tulisannya menggunakan aksara Arab yang dimodifikasi. Di huruf pegon atau dikenal juga dengan Arab Jawi, ini adalah tulisan Arab khas Nusantara yang ditulis dalam berbagai bahasa, ya bisa Melayu, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Nah, beberapa referensi menyebutkan huruf pegon ini disusun oleh Sunan Ampel, ada juga yang menyebutkan oleh Sunan Gunung Jati dan lainnya. Ini perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan siapa yang pertama kali memperkenalkan huruf pegon. Tetapi di luar siapa yang pertama memperkenalkannya, huruf pegon ini adalah huruf yang dipakai secara luas di seluruh wilayah Nusantara, dari mulai Thailand, Patani, sampai ke Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, sampai juga ke Filipina, Mindanao, itu semuanya mengenal huruf pegon. Jadi huruf Arab yang bahasanya menggunakan bahasa daerah, yaitu Melayu, Jawa, Sunda, dan lain-lain, sesuai bahasa daerah setempat. Kemudian ini beberapa konversi dari Arab pegon yang tidak ada di dalam aksara atau huruf Arab, ya. Ada ca, ada nga, ada ga, ada nya, itu tidak ada di huruf Arab, tapi ditambahkan oleh ulama di Nusantara sehingga dapat digunakan oleh pengucap dari wilayah di Nusantara. Kemudian ini untuk harokatnya, jadi ada kakiku, ada keko, ada ke, dan seterusnya. Ini untuk, karena tulisannya gundul ya, jadi Arabnya Arab gundul tulisannya, jadi perlu tambahan. Harokatnya berbeda dengan harokat yang kita gunakan hari ini. Kemudian ini adalah catatan yang ada. Jadi huruf pegon tertua itu yang dapat terlacak ini ditulis tahun 1623 Masehi. Ini disimpan di British Museum hari ini. Ini yang paling tua. Apakah sebelum itu ada? Ya tentu ada, karena para wali atau wali songo itu hidup sebelum abad ke-17. Jadi abad ke-15 sudah ada para wali, dan itu yang belum ditemukan. Jadi, pegon yang berasal dari abad ke-15 itu yang belum diketahui ya. Kemudian di kedokteran, ini juga ulama Nusantara juga berperan dalam kedokteran. Jadi jika di masa The Golden Age ada Ibnu Sina, kemudian ada Al-Jahrawi, dan lain-lain yang menguasai bidang kedokteran, maka di Nusantara juga ada karya-karya di bidang medis atau kedokteran. Ya, tentu masih tradisional ya. Ini adalah kitab yang dapat kita telusuri di Leiden Library di Belanda. Nama kitabnya adalah Kitab Tib. Penulisnya adalah Zainal Abidin, ditulis ini tahun 1824, jadi abad ke-19. Ini halamannya ada 502 halaman, jadi sangat tebal sekali. Ini asalnya dari kampung Pekajon.
Pekojan, maaf. Di Pekojan di Betawi. Ini manuskripnya, hari ini bisa kita download. Cuma ya ulama terdahulu itu luar biasa karyanya, tebalnya juga luar biasa, 500 halaman. Jadi saya belum siap untuk hari ini menerjemahkan sebanyak 500 halaman. Ya mudah-mudahan di masa depan. Kemudian ada rumah obat di Pulau Penyengat, ini dari wilayah Riau. Ini ada seorang ulama yang ahli pengobatan, namanya adalah Raja Haji Ahmad Ibnu Raja Haji Hasan. Ini di Riau, wilayah Riau. Manuskrip ini disimpan, kemudian dapat kita akses melalui British Library di UK, di Inggris ya. Itu di bidang kedokteran. Ya, kemudian sains dan teknologi ulama Nusantara dari abad 17 sampai 20. Bila sebelumnya tadi para wali 9 itu hidupnya di abad 15, kemudian dilanjutkan para muridnya, maka yang lebih modern adalah ulama Nusantara di abad 17 sampai 20. Nah, yang pertama adalah ini yang diketahui memiliki kitab yang terkait dengan sains dan teknologi. Untuk ulama yang lainnya sebenarnya sebelum ini juga sudah ada yang lainnya, seperti Nuruddin Ar-Raniri di Aceh, itu juga menyusun banyak sekali kitab. Kemudian di generasi berikutnya ada Syekh Abdurrauf As-Singkili, ini sangat terkenal sekali di Aceh. Ini hidupnya tahun 1615, wafat 1693, salah seorang ulama besar Aceh yang menyusun banyak sekali kitab, dan di antara kitab yang disusunnya adalah di bidang ilmu falak, yaitu Risalah fi At-Taqwim. Kemudian si Abdul Rauf As-Singkili ini mempunyai murid, ya, yang pertama ada Syekh Burhanuddin Ulakan yang akhirnya mengembangkan Islam di wilayah Minangkabau. Kemudian ada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan mengembangkan Islam di wilayah Jawa Barat ya. Kemudian di generasi berikutnya ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, beliau ini berasal dari Kalimantan atau Kesultanan Banjar dan belajar di kota Mekah, Madinah, serta bersahabat dengan para tolabul ilmi yang lainnya, para tolab yang lain dari wilayah Nusantara juga, sehingga mereka karena jumlahnya ada 4 orang dikenal sebagai 4 serangkai. Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi dari Palembang, Syekh Abdul Rahman Al-Misri Al-Jawi dari Jawa, Syekh Abdul Wahab Bugis dari Bugis, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di antara 4 syekh ini luar biasa semua. Karyanya mereka itu sangat banyak. Nah, tetapi di antara mereka yang selain menguasai bidang keagamaan, tapi juga menguasai sains adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjar, Kalimantan. Ini yang diketahui memiliki karya-karya di bidang sains. Salah satu karya yang terkenalnya adalah Sabilul Muhtadin. Ini di bidang fikih. Kemudian di bidang ilmu falak atau astronomi ada Risalah Ilmu Al-Falak, ada Kardunia dan Khatulistiwa. Kemudian ada Risalah Masalah Al-Qibla fil Batawi. Jadi setelah pulang dari belajarnya di Arab, di Mekah dan Madinah, kemudian beliau pulang ke Nusantara. Sebelum ke Kalimantan, beliau singgah di kota Betawi di Jakarta. Nah, kemudian beliau memperbaiki arah masjid yang ada di Betawi, karena arah masjidnya menyimpang. Kemudian beliau menghitung, memperbaiki arah kiblat yang ada di kota Betawi. Kemudian menyusun sebuah risalah, nama risalahnya adalah Risalah Masalah Al-Qibla fil Betawi.
Hari ini kita dapat mengakses kitabnya, yaitu Risalah Masalah fi Al-Qiblah fil Batawi ini di Leiden Library di Belanda. Kemudian di Aceh juga di generasi berikutnya ada Tengku Ciku Takarang, ini menulis banyak sekali kitab. Di antara kitabnya adalah yang ada yang membahas tentang astronomi, ilmu falak ya. Kemudian di Betawi di tahun 1822 lahir seorang ulama besar, wafat tahun 1914. Namanya adalah Habib atau Sayyid Utsman bin Yahya. Ini ada jumlah karyanya, ini ada lebih dari 100 kitab yang ditulisnya. Di antara 100 kitab yang ditulis oleh beliau, ada 14 karya di bidang astronomi. Jadi dari 100 kitab yang ditulisnya, ada 14 di bidang astronomi. Luar biasa sekali. Walaupun dari pandangan politiknya ini terjadi pro kontra ya. Karena beliau ini diangkat oleh Belanda ya menjadi mufti di Betawi. Jadi di satu sisi karya beliau ini sangat banyak sekali dan sangat berkontribusi besar bagi pendidikan Islam di wilayah Nusantara khususnya. Tetapi di sisi lain ya pengambilan politiknya beliau yang banyak yang berbeda pandangan dengan yang lain. Karena beliau dikenal atau diketahui juga dekat dengan seorang orientalis yaitu Snoek Horgrønje. Nah, tapi kita tidak melihat dari sisi politik, kita lihatnya dari sisi karyanya saja. Beliau mendirikan percetakan pertama di Betawi. Dari percetakan yang beliau dirikan itu akhirnya banyak dicetak kitab-kitab di bidang keagamaan maupun di bidang sains yang akhirnya tersebar luas di seluruh Nusantara. Hari ini pun kita masih dapat membaca atau mempelajari karya-karyanya. Kemudian di dalam karyanya Habib Utsman ini beliau mengutip beberapa ayat teks dari Al-Quran Al-Karim. Jadi mengutip ayat-ayat yang ada di Al-Quran ketika beliau menyusun kitabnya. Salah satu kitabnya adalah Kitab Tahril Aqwa Al-Adillah fi Tahsil Ain Al-Qiblat. Nah, ini tentang arah kiblat. Jadi menukil surat Al-Baqarah ayat 144, yaitu kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat ketika sholat. Ini yang tersimpan di Leiden University, Museum Leiden, Belanda ya. Kitab Nafai An-Nikhlah fi Wasail Al-Qiblah. Ada 2 kitab yang terkait dengan arah kiblat. Yang pertama adalah kitab Tahril Aqwa Al-Adillah fi Tahsil Ain Al-Qiblah. Kemudian ada kitab Nafai An-Nikhlah fi Wasail Al-Qiblah. Nah, kemudian ini di kitab Tahrir, ini yang luar biasa sekali. Jadi Habib Utsman ini di dalam kitabnya memperkenalkan ini ada sebuah instrumen, nama instrumennya adalah Rumud Mujayab atau sin kuadran, alat instrumen astronomi untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Nah, salah satunya dalam untuk menentukan arah kiblat. Nah, di dalam kitab Tahrir dan kitab Nafaih An-Nihlah, Habib Utsman ini memperkenalkan kepada umat Islam di Nusantara tentang Rasdul Qiblah. Rasdul Qiblah ini adalah fenomena matahari berada tepat di atas Ka'bah, Nah, ini di tahun beliau menyusun kitabnya, yaitu tahun 1902. Di tahun 1902 ada 2 hari di mana matahari berada tepat di atas Ka'bah, yaitu tanggal 30 Mei dan 18 Juli. Nah,
Kemudian kalau di Nusantara ini terjadi pada pukul 16:17. Nah, ini pada 30 Mei, kemudian di 18 Juli tahun 1902 terjadi pada pukul 16.26 WIB, waktu Indonesia Barat. Kalau di Mekahnya ya ketika tergelincir zuhur. Ya. Nah, jadi matahari tepat setelah zuhur. Ini terjadinya rasdul kiblah. Jadi kita dapat menentukan arah kiblat di beberapa lokasi, termasuk di Nusantara. Ini dapat menentukan arah kiblat pada 2 hari terjadinya rasdul kiblah setiap tahun. Ini rasdul kiblah tahun 1902 Masehi. Kemudian untuk kalau kita bandingkan dengan astronomi modern, terjadinya rasdul kiblah ini terjadi pada rentang 26 sampai 30 Mei serta 14 dan 18 Juli. Sehingga karya Habib Usman ini masih berada di dalam rentang tersebut. Ini kitab dari Habib Usman yang lainnya, yaitu kitab Atlas Al-Arabi. Ini isinya adalah tentang peta dunia ya. Ini peta dunia ya, diambil dari bola bumi. Kemudian di yang sebelah kanan ini menggambarkan fenomena-fenomena astronomi, terjadinya gerhana, kemudian fase-fase bulan, sehingga dari yang bagian kanan ini orang dapat menyusun sebuah alat yang nama alatnya itu adalah astrolab. Jadi dari alat mekanik kita dapat menentukan, memprediksi kapan terjadinya gerhana, kapan terjadinya bulan baru, dan seterusnya, yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Ini inspirasi Al-Quran dalam kitab Atlas Al-Arabi. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini dinukil atau dirujuk oleh Habib Usman dalam kitab Atlas Arabinya. Dan tentu ini bukan ayatisasi ataupun cocoklogi, tetapi Habib Usman di sini menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi. Kemudian ini terkait dengan waktu, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Ini kaitannya dengan waktu-waktu yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang terkait dengan bulan baru, ini ada di surat Yasin yang sering dibacakan di Nusantara ini setiap malam Jumat ya. Surat Yasin. Ini juga dinukil oleh Habib Usman, wal qamaru qadarnahu manazila hatta adakal urujunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah sehingga setelah dia sampai pada manzilah yang terakhir dia akan kembali kepada bentuk tandan yang tua. Jadi periodik. Ini fase-fase bulan yang ada di dalam kitab Tamyizul Haq, karya dari Habib Usman. Nah, kita sudah menerjemahkan beberapa kitab astronomi al-falak ini, karya Habib Usman bin Yahya. Kemudian ada kontribusi ilmiah dari ulama yang satu zaman dengan Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi, yaitu adalah seorang gurunya dari para ulama Nusantara, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau dilahirkan di kota
di Sumatera Barat tahun 1860, wafat di Mekah tahun 1916, dan beliau adalah seorang imam dan khatib di Masjid Al-Haram. Kalau dalam pandangan politik, uh, Syekh Ahmad Khatib dengan Habib Utsman bin Yahya ini saling bertolak belakang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini dia sangat anti terhadap kolonialisme, tidak mau sedikit pun bekerja sama dengan Belanda ya. Berbeda dengan Habib Utsman, itu dalam pandangan politik, tapi keduanya adalah ulama yang memiliki banyak karya yang sangat bermanfaat bagi umat Islam di Nusantara. Ini di antara karya-karyanya ada 47 kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di antara 47 kitab yang ditulisnya itu ada banyak yang terkait dengan matematika dan juga astronomi ilmu falak. Kalau terkait dengan matematika itu ada kitab Raudhatul Husab, Film Al-Hisab, kemudian ada kitab Alam Al-Husab, Film Al-Hisab. Untuk kitab Raudhah atau Raudhatul Husab, ya, kitab matematika ini ditulis dalam bahasa Arab asli. Sedangkan kitab Alamul Husab, Film Al-Hisab ini ditulis dalam aksara Pegon ya, bertuliskan Arab, tetapi bahasanya adalah bahasa Melayu. Kemudian ada kitab yang terkait dengan astronomi, ada kitab Al-Jawahir An-Naqiyah fi Al-Amal Al-Jaibiyah, ini membahas tentang pembuatan dan penggunaan dari rubu mujayab atau sin kuadran, alat untuk astronomi ilmu falak. Kemudian ada kitab-kitab yang lainnya ini terkait dengan astronomi. Nah, kemudian di dalam salah satu kitabnya yaitu kitab Alamul Husab Film Al-Hisab, Syekh Ahmad Khatib ini menukil juga ya, menukil atau merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Kemudian di surat yang lain yaitu surat Yunus ayat 5, Syekh Ahmad Khatib juga menukil juga dari Al-Quran. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manjilah-manjilah tempat bagi perjalanan bulan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya pada orang yang mengetahui. Ini ada di dalam kitab Alam Husab fi Al-Hisab. Kemudian di dalam muqaddimahnya Syekh Ahmad Khatib juga menyampaikan hukum mempelajari matematika, yaitu adalah fardu kifayah. Syekh Ahmad juga menyampaikan bahwa orang yang pertama mempelajari muhisab ini adalah Nabi Idris alaihissalam, dan Hasib Karim Aladin ini putra dari Nabi Daniel alaihissalam. Nah, tentu apa yang disampaikan Syekh Ahmad Khatib di dalam kitab Alam Husab Film Al-Hisab ini perlu dikonfirmasi kembali ya. Nah, tetapi ini yang disampaikan oleh beliau di dalam kitabnya. Selain itu mereka juga, yaitu Nabi Idris, menguasai juga ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu hayah itu astronomi, kemudian ada ilmu handasa itu geometri, dan ilmu tib kedokteran. Si Ahmad juga merujuk kepada perkataan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang mengetahui ilmu hisab maka niscaya panjanglah akalnya. Jadi merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu. Kemudian ada dari Ibnu Khaidir rahimahullah taala, bermula ilmu hisab ini adalah satu rukun daripada rukun-rukun agama. Karena dengan ilmu ini diketahui kiblat dan waktu sembahyang dan puasa dan bilangan bulan dan siang dan malam, dan kebanyakan ilmu syariah itu masuk di dalamnya hisab. Artinya adalah kita tidak dapat menjalankan syariat tanpa menguasai ilmu matematika. Sesuatu yang
kita perlukan untuk menjalankan kewajiban syariah, maka sesuatu itu pun akhirnya adalah wajib juga untuk dikuasai ya. Kemudian ada kitab Raudhatul Hisab, ini ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian kitab Alam Al-Husab ditulis dalam bahasa Melayu bertulis Arab atau Jawa, Arab Jawi atau huruf pegon. Syekh Ahmad Khatib ini ketika menyusun kitab-kitabnya, tidak semua kitabnya ini ditulis dalam bahasa Arab. Jadi beliau itu sangat mengenal sekali kebutuhan dari umat Islam di Nusantara. Jadi tidak semua umat Islam di Nusantara ini bisa berbahasa Arab. Maka Syekh Ahmad Khatib ini diminta oleh murid-muridnya, selain menulis dalam bahasa Arab, beliau juga diminta untuk menulis dalam bahasa Melayu, walaupun tulisannya tetap tulisan Arab, yaitu Arab pegon. Jadi hampir di beberapa karya-karya beliau itu selalu berbarengan ya. Ketika beliau sudah menyusun karyanya dalam bahasa Arab, kemudian beliau melanjutkan menyusun kitab berikutnya, yaitu di dalam bahasa Melayu yang bertuliskan Arab, yaitu Arab pegon. Jadi sangat luar biasa sekali. Kalau ulama sebelumnya, para ulama di Nusantara ini ketika menyusun sebuah kitab, itu biasanya ditulis dalam bahasa Arab asli. Ditulis dalam bahasa Arab asli, bukan pegon. Tetapi Syekh Ahmad Khatib ini ya luar biasa. Karyanya ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Melayu, bertuliskan Arab. Jadi saking bijaksananya beliau ya. Ini salah satu cuplikan saja bagian geometri yang ada di dalam kitab Alam Al-Husab fi Al-Hisab karya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini yang sudah kita terjemahkan, bukan terjemah sih. Ini bukan terjemah ya. Ini hanyalah literasi. Jadi karena Syekh Ahmad Khatib sudah menulisnya dalam bahasa Melayu, hanya tulisannya tulisan Arab pegon. Maka kita transliterasi alih aksara dari tulisan pegon menjadi tulisan Latin. Nah, tetapi untuk analisisnya ini akan ditulis dalam buku yang berbeda karena ini sudah sangat tebal sekali. Ini halamannya sudah 570-an dengan tulisan Ahmad Khatibnya sendiri. Sudah terlalu tebal ketika mau ditambahkan lagi dengan analisis. Jadi analisisnya akan saya buat dalam buku yang berbeda, insyaallah. Kemudian siapa Syekh Ahmad Khatib? Syekh Ahmad Khatib ini adalah seorang guru dari ulama-ulama di Nusantara. Kalau kita kenal ulama Hamka, salah satu ulama besar di Indonesia yang sangat terkenal dengan karya-karyanya, termasuk tafsirnya yaitu tafsir Al-Azhar dan berbagai novelnya yang sangat luar biasa ya, dikenal sampai ke Malaysia, Singapura. Maka ayah Hamka ini berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi ayahnya Hamka yaitu Syekh Abdul Karim bi Amrullah adalah salah seorang murid dari Syekh Ahmad Khatib. Kemudian ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ini pendiri Perti di Sumatera, ini juga adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib. Kalau di Jogja ada Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, beliau juga berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian di Jawa Timur ada Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini juga berguru pada guru yang sama seperti Syekh Ahmad Dahlan, yaitu berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di Jawa Barat ada Syekh Abdul Halim Majalengka, ini pendiri Persatuan Umat Islam PUI, ini juga berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan juga para ulama-ulama yang lain di Nusantara dari mulai Patani, Malaysia, Singapura, Indonesia,
bahkan ya, Yaman dan seterusnya, ini juga berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Jadi beliau adalah gurunya para ulama di Nusantara. Meskipun di Indonesia sendiri nama beliau tidak banyak yang mengenal ya. Ya, makanya tugas kita adalah memperkenalkan bahwa NU dan Muhammadiyah itu gurunya sama, mengambil ilmu dari mata air yang sama, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kemudian salah seorang ulama besar Nusantara juga, ini asal Jawa Barat, yang menjadi seorang guru besar dan juga menjadi seorang imam khatib di Masjidil Haram adalah Syekh Raden Muhammad Mukhtar bin At-Tarid Al-Buguri. Syekh Ahmad Khatib itu adalah imam dan khatib di Masjidil Haram. Kemudian setelah beliau juga ada Syekh Mukhtar bin At-Tarid Al-Buguri. Beliau juga adalah seorang imam dan khatib di Masjidil Haram. Karya di bidang sainsnya adalah kitab Taqribul Maqsad fi al-amal bi arub al-mujayyab. Ya, ini membahas tentang instrumen yang paling banyak digunakan di Nusantara, yaitu rubu mujayyab. Ini manuskripnya terkait dengan instrumen atau alat ya. Bahasa sederhananya instrumen itu alat astronomi. Kemudian ada Syekh Thohir Jalaluddin Al-Minangkabawi, ini saudara sepupu dari Syekh Ahmad Khatib. Beliau juga menyusun banyak kitab terkait dengan matematika dan astronomi. Ini kitabnya di Malaysia dan wafatnya beliau di Malaysia. Kemudian di Betawi ada Syekh Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri Al-Betawi. Nah, ini menyusun kitab yang sangat terkenal di kalangan para ahli ilmu falak, yaitu kitab Sulamun Nairoin. Dan kitab Sulamun Nairoin ini mengambil rujukannya dari Jiz'i Sultani karya Ulugh di Samarkand ya, pada dinasti Timurid. Ini karya-karya astronomi Syekh Muhammad Mansur Al-Betawi. Ini tulisan tangan beliau. Kemudian di Cianjur ada Raden Muhammad Nuh. Kemudian di Jawa ada Syekh Ahmad Dahlan Termas. Ini juga karyanya di bidang astronomi ilmu falak. Ada kitab Tazkiratul Ikhwan. Kemudian ada kitab Natijah Al-Miqat dan lain-lainnya, banyak. Kemudian ada Syekh Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang. Kemudian ada Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali Abdul Muhyi Mas Kumambang. Ini juga terkait dengan ilmu falak. Ada Syekh Muhammad Zamil Jambek, ini murid dari Syekh Ahmad Khatib. Kemudian ada Haji Abdul Karim Amrullah. Ini juga adalah murid dari Ahmad Khatib, ayah dari Hamka. Syekh Hasan bin Anang Yahya. Kemudian ada Syekh Muhyiddin bin Abdul Mukmin Sulaiman dari Kerinci. Kemudian Syekh Hasan Ma'sum, ini kitabnya, kitab Natijah Abadiyah. Kemudian ada Syekh Muhammad Baisuni Imron, ini dari Kalimantan, ini juga seorang murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ya, demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini.